Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Syurmita, SE, MSc, AKCA, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi dasar 2 dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi terkait dengan analisis laporan keuangan. Kelompok kami beranggotakan 2 orang, di antaranya saya sendiri, Karen Cahyaningrum, dan teman saya Raffi Adi Pratama. Untuk mempresentasikan materinya langsung saja pada pembahasan di slide pertama yang akan dijelaskan oleh Raffi Adi. Kepada Raffi dipersilahkan. Sekarang kami akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Teman-teman, saya akan menjelaskan dasar-dasar dalam menganalisis laporan keuangan. Dalam menganalisis laporan keuangan dapat melibatkan 3 evaluasi karakteristik, yaitu diantaranya likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Analisis laporan keuangan atau financial statement analisis yang dilakukan bertujuan untuk menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Mengapa harus dilakukan analisis laporan keuangan? Karena yang pertama menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan di masa lalu, masa sekarang, dan prediksi masa yang akan datang. Yang kedua, menilai kekuatan dan kelemahan keuangan suatu perusahaan. Kebutuhan analisis kooperatif. Yang pertama untuk basis intra perusahaan. Yang selanjutnya untuk rata-rata industri. Perbandingan dengan rata-rata industri memberikan informasi tentang posisi relatif perusahaan dalam industri. Misalnya, pembaca laporan keuangan dapat membandingkan data keuangan M dan S dengan rata-rata industrinya yang disusun oleh organisasi pemeringkat keuangan. Selanjutnya, dasar antar perusahaan. Perbandingan dalam perusahaan sering berguna untuk mendeteksi perubahan dalam hubungan keuangan dan tren yang berjalan. Misalnya, perbandingan jumlah kas M dan S tahun berjalan dengan jumlah kas tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan atau penurunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alat analisis. Terdapat berbagai alat yang digunakan dalam mengevaluasi data laporan keuangan. Ada 3 alat yang umumnya digunakan. Yang pertama, analisis horizontal. Mengevaluasi serangkaian data laporan selama periode waktu tertentu. Selanjutnya, analisis vertikal. Mengevaluasi data laporan keuangan dengan menyatakan setiap item dalam laporan keuangan sebagai presentasi dari jumlah dasar. Yang ketiga, analisis rasio. Mengungkapkan hubungan antar item yang dipilih dari data laporan keuangan. Selanjutnya ada ilustrasi atau contoh dari analisis horizontal. Diambil dari perusahaan Dubois Company yang menunjukkan angka penjualan neto dari tahun ke tahun selama periode 3 tahun. Untuk menghitung analisis horizontal dapat dihitung dengan cara mengurangi nilai tahun berjalan dengan nilai tahun dasar dan membagi nilai tahun dasar. Dapat diketahui perusahaan Dubois Company memiliki nilai tahun dasar tahun 2012. Dapat diketahui juga penjualan neto dari tahun 2012 ke 2013 yaitu meningkat sekitar 6%. Dapat dihitung dengan cara nilai tahun berjalan sebesar 19.903 dikurang dengan nilai tahun dasar 18.781 dibagi dengan nilai tahun dasar sebesar 18.781. Kemudian hasilnya 6%. Kemudian tahun 2012 ke 2014 meningkat sebesar 5,7%, yaitu dapat dihitung dengan cara 19.860 dikurang dengan 18.781 dan dibagi 18.781. Selanjutnya ada contoh dari analisis vertikal diambil dari perusahaan Quality Department Store laporan posisi keuangan per 31 Desember. Untuk menghitung persentase laporan posisi keuangan yaitu dengan cara akun atau pos dibagi dengan total aset. Kemudian hasilnya berapa persen. Dapat diilustrasikan yaitu sebagai contoh aset pada bagian aset lancar tahun 2013 untuk menghitung persentasenya yaitu dengan cara aset lancar, nilai aset lancar
tahun 2013 sebesar 945.000 dibagi dengan total aset sebesar 1.595.000. Dan hasilnya 59,2%. Begitupun dapat dilakukan dengan cara yang sama apabila ingin menghitung persentase untuk modal dan juga liabilitas. Selanjutnya, rasio likuiditas. Rasio likuiditas dapat mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo dan untuk memenuhi kebutuhan kas yang tidak terduga. Rasio likuiditas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada rasio lancar. Rasio lancar ini dapat mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban yang akan jatuh tempo. Untuk perhitungannya, rasio lancar yaitu membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Selanjutnya ada rasio cepat. Rasio cepat ini dapat mengevaluasi posisi likuiditas perusahaan dalam jangka pendek. Untuk menghitung rasio cepat yaitu dengan cara aset cepat dibagi dengan kewajiban lancar. Selanjutnya ada rasio perputaran piutang, yaitu dapat dihitung dengan cara penjualan kredit dibagi dengan piutang usaha bersih. Rasio perputaran piutang ini dapat mengukur seberapa cepat perusahaan mampu menagih piutangnya dalam satu periode. Semakin tinggi perputaran piutang, maka akan memperoleh nilai penjualan yang tinggi pula. Perusahaan dengan turnover yang rendah cenderung memiliki profitabilitas yang tinggi dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya, rasio profitabilitas. Rasio ini merupakan ukuran utama kinerja dan kesuksesan sebuah perusahaan secara keseluruhan. Rasio ini juga dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Yang pertama ada margin keuntungan. Margin keuntungan dapat memberikan ukuran laba bersih yang dihasilkan untuk setiap rupiah penjualannya. Margin keuntungan ini dapat dihitung dengan cara membagi penghasilan dan penjualan bersih. Kemudian selanjutnya ada perputaran aset. Perputaran aset ini dapat mengukur seberapa efisien perusahaan memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan membagi penjualan neto dengan rata-rata aset. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada imbal hasil dari aset. Dapat dihitung juga dengan cara membagi laba neto dengan aset rata-rata. Yang keempat ada imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa. Dapat dihitung dengan cara membagi jumlah dari laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan rata-rata modal pemegang saham biasa. Kemudian selanjutnya ada keuntungan per lembar saham. Yang keenam ada rasio harga saham terhadap laba. Dan selanjutnya yang ketujuh ada rasio pembayaran. Selanjutnya rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya baik pokok maupun bunganya. Rasio solvabilitas ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada rasio utang pada total aset. Rasio ini dapat mengukur persentase total dari aset yang dibiayai oleh kreditur. Rasio ini juga dapat dihitung dengan cara membagi total utang, baik itu liabilitas lancar maupun tidak lancar dengan seluruh total dari aset. Yang kedua ada rasio kelipatan bunga, yaitu dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam membayar bunga pada saat jatuh tempo. Rasio ini dapat dihitung dengan membagi laba sebelum beban bunga dan pajak dengan beban bunga. Demikianlah persentase dari kelompok 12. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.